Karena kita suka lupa ya kalau infrastruktur di sekitar kita, jalan, jembatan, bahkan tanggul, itu sebetulnya punya batas usia. Betul. Dan kita baru sadar, saat batas itu terlewati dengan cara yang ya cukup dramatis. Selamat datang, hari ini kita akan kaji bersama materi yang Anda berikan soal jebolnya tanggul Kalimalang di Karawang. Dan ini bukan sekedar berita banjir biasa loh. Bukan sama sekali. Sumber-sumber ini membawa kita jauh lebih dalam, ke cerita soal infrastruktur yang menua, respons darurat, dan ini, bagaimana satu titik jebol di Karawang ternyata ada hubungannya langsung sama air yang kita minum di ibu kota. Betul sekali. Misi kita hari ini yaitu, kita akan bongkar lapisan-lapisannya. Mulai dari kepanikan warga di lokasi, terus langkah teknisnya, sampai ke pertanyaan yang lebih besar. Sebenarnya seberapa kuat sih infrastruktur di sekitar kita? Setuju? Oke, mari kita mulai bedah ini. Tentu. Insiden seperti ini tuh mengingatkan kita ya kalau infrastruktur itu bukan benda mati. Dia punya denyut, dia menanggung beban, dan dia punya batas usia. Dan di kasus Kalimalang ini, semua faktor itu bertemu di satu titik. Pada satu malam, Tepat. mari kita coba kembali ke malam itu ya. Laporan pertama itu masuk sekitar jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Ini kan waktu terburuk ya, saat semua orang lagi terlelap. Lokasinya di Kampung Cicalak, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. Tiba-tiba saja, air dari Kalimalang mulai masuk ke rumah warga, merendam sawah juga. Bisa dibayangkan nggak paniknya? Bangun bukan karena alarm, tapi karena suara air atau lantai yang tiba-tiba dingin dan basah. Ini skenario mimpi buruk sih. Dan sumber Anda ini merekam kepanikan itu dengan sangat jelas. Ada kesaksian warga yang bilang airnya sudah di atas lutut. Wow. Di area lain yang lebih rendah, ada yang bilang rumahnya sudah tenggelam. Tapi yang menarik, di tengah panik itu, ada kekhawatiran yang, gimana ya, lebih terstruktur. Mereka cemas kalau air dari sungai besar seperti Citarum dan Cibiit ikut meluap. Nah, ini poin yang luar biasa menurut saya. Kenapa tuh? Di tengah situasi darurat, warga di sana itu nggak cuma mikirin air yang ada di depan mata. Mereka langsung bikin kalkulasi resiko yang lebih luas. Menghubungkan jebolnya saluran sekunder kayak Kalimalang ini dengan potensi luapan dari sungai utama. Oh, jadi mereka sudah paham polanya ya? Betul. Ini menunjukkan pemahaman ekosistem air yang sangat dalam yang mungkin ya diwariskan turun-temurun. Mereka tahu betul sistem perairan di wilayah mereka itu saling nyambung. Pemahaman yang lahir dari pengalaman ya? Betul. Sumbernya juga merinci dampaknya. Sekitar 50 kepala keluarga di satu area kaplingan saja yang terdampak. Biasanya padat kan di area industri seperti Karawang. Salah satu warga juga menyebut fenomena air balik. Katanya air dari area lapangan golf di dekat situ malah balik lagi dan bikin genangan makin parah. Air balik ini istilah lokal yang deskriptif sekali. Secara hidrologi, ini fenomena yang masuk akal. Coba bayangkan Anda mengisi bak mandi yang saluran pembuangannya tersumbat. Oke. Airnya kan nggak akan diam. Dia akan cari jalan kemana saja mengisi setiap celah. Nah, saat tanggul Kalimalang jebol, aliran normal kan terganggu. Air yang mungkin sudah mengalir ke dataran lebih rendah seperti lapangan golf, itu ya dia akan balik lagi ke pemukiman, begitu level air di titik jebol terus naik. Oh, jadi airnya kayak terjebak gitu ya, dan mencari keseimbangan baru. Persis! Analogi bak mandi itu sangat membantu membayangkannya. Sekarang, mari kita lihat respons di lapangan. Suasananya digambarkan sangat riuh. Warga nggak pasrah. Mereka langsung bergerak menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Dan prioritasnya apa tuh? Fokus utamanya barang elektronik seperti kulkas, dan yang paling disorot dalam laporan ini, sepeda motor. Motor ya. Dan itu prioritas yang sangat rasional. Kenapa rasional? Begini, bagi banyak keluarga di sana, motor itu bukan sekedar alat transportasi. Itu alat produksi. Ah, iya. Itu yang dipakai buat kerja, buat dagang, antar anak sekolah. Kehilangan motor itu bisa berarti kehilangan sumber pendapatan. Jadi, menyelamatkan motor itu upaya memastikan hidup bisa kembali normal secepat mungkin setelah banjir surut. Masuk akal. Nah, sambil para pria sibuk evakuasi motor, ada seruan agar perempuan dan anak-anak segera mengungsi ke tempat lebih tinggi. Musola atau masjid. Ada dialog yang terekam di salah satu video, seseorang teriak, "Makin dalam airnya!" sambil nunjuk patokan yang tadinya kering. Wow. Dia bilang, "Tadi makan nggak kena, sekarang kena."
Ini menunjukkan betapa cepatnya situasi memburuk di lapangan. Kecepatan naiknya air itu variabel paling mematikan dalam bencana banjir. Jadi keputusan untuk segera mengevakuasi kelompok rentan, anak-anak, ibu-ibu, itu protokol mitigasi paling dasar dan paling penting. Menunjukkan ada kesadaran kolektif ya. Betul. Untuk melindungi yang paling lemah dulu. Di tengah semua kekacauan itu, aparat pemerintah juga terlihat hadir. Sumber Anda menyebut ada perwakilan dari Pemprov Jawa Barat, Pemda Karawang, sampai camat setempat yang langsung koordinasi di lokasi. Kehadiran mereka secara bersamaan itu sebuah sinyal. Sinyal apa tuh? Ini seperti kalau kita lihat pemadam kebakaran, polisi, dan ambulans datang ke satu lokasi. Kita tahu ini bukan insiden kecil. Koordinasi langsung antara level provinsi, kabupaten, dan kecamatan di lapangan itu menandakan ini krisis yang dianggap serius, butuh respons terpadu. Bukan lagi masalah yang bisa ditangani kepala desa saja ya? Tepat sekali. Oke, jadi kita sudah lihat kepanikan warga dan respons cepat aparat. Tapi pertanyaan besarnya kan, kenapa tanggul sebesar ini bisa jebol? Nah, di bagian ini sumber Anda memberikan jawaban teknis dari pihak berwenang, dari BBWS, dan Perum Jasa Tirta atau PJT. Ya, ini jantung permasalahannya. Apa kata mereka? Langkah pertama yang mereka ambil itu tindakan darurat. Debit air di Kalimalang langsung diturunkan drastis. Dari awalnya 55 meter kubik per detik, jadi cuma 20. Itu langkah pertolongan pertama pada pendarahan infrastruktur. Maksudnya? Sebelum bisa mengobati lukanya, Anda harus hentikan pendarahannya dulu. Mengurangi debit air itu cara tercepat untuk mengurangi tekanan pada titik yang jebol, mencegah kerusakan lebih parah. Tepat. Setelah itu, mereka menjelaskan dua penyebab utamanya. Yang pertama ini cukup mengejutkan, usia teknis. Usia ya? Betul. Tanggul ini ternyata dibangun tahun 1967. Artinya, saat jebol, usianya sudah 53 tahun. Sementara, kata mereka, umur teknis standar untuk infrastruktur seperti ini tuh 50 tahun. Wah, berarti sudah 3 tahun melewati tanggal kedaluarsanya. Ini poin yang sangat krusial. Faktor umur teknis ini seringkali cuma jadi angka di laporan perawatan, tapi diabaikan dalam prakteknya. Sampai kejadian seperti ini. Pengingat keras ya. Betul, beton, tanah, dan baja pun bisa lelah dan menua. Nah, ini penyebab keduanya yang bikin saya bertanya-tanya. Beban eksternal. Menurut penjelasan resmi, jalan inspeksi di atas tanggul itu sering dilewati kendaraan berat. Getaran terus-menerus dari kendaraan ini katanya menyebabkan terbentuknya rongga-rongga di dalam struktur tanggul. Awalnya saya mikir, masa sih getaran truk bisa merusak tanggul raksasa? Justru disitulah penjelasan teknis yang paling menarik sekaligus mengerikan. Ini bukan karena 1-2 truk lewat. Bayangkan, getaran itu terjadi setiap hari selama puluhan tahun. Jadi akumulasi ya? Akumulasi. Tanggul tanah itu kan pada dasarnya material yang dipadatkan dengan sangat kuat. Nah, getaran konstan, meskipun kecil, itu bekerja seperti gempa bumi skala mikro yang nggak pernah berhenti. Tunggu, jadi getaran itu seperti pelan-pelan melonggarkan kepadatan tanah di dalam tanggul? Tepat sekali. Getaran itu menciptakan jalur-jalur lemah dan rongga-rongga kecil yang tak terlihat dari luar. Proses ini dalam ilmu geoteknik disebut internal erosion, erosi dari dalam. Oh, erosi dari dalam. Iya, air dari Kalimalang yang punya tekanan kuat, dia akan cari celah sekecil apapun untuk merembes. Begitu dia nemu rongga-rongga akibat getaran tadi, dia masuk dan mulai mengikis material tanah dari dalam. Wow. Jadi tanggul itu seperti digerogoti dari dalam tanpa ada gejala yang terlihat di permukaan. Kayak kanker pada struktur gitu ya? Persis analogi yang pas sekali. Rongga itu pelan tapi pasti membesar, membuat struktur tanggul makin lemah dari hari ke hari. Sampai akhirnya, pada satu titik, sisa struktur yang ada nggak mampu lagi nahan tekanan air. Dan jebol. Itu kegagalan yang progresif berarti ya? Akumulasi kerusakan bertahun-tahun. Benar, yang puncaknya terjadi pada jam 3 subuh itu. Penjelasan itu membuat semuanya jadi jauh lebih masuk akal. Sumber Anda juga menyebutkan solusi teknis yang mereka siapkan. Untuk darurat, ada material seperti kayu dolken, batu kali, karung pasir, dan bronjong. Standar ya untuk darurat. Tapi untuk perbaikan permanen, strateginya lebih kompleks. Mereka menyebut pembuatan kisdam kan, atau cover dam. Pada dasarnya, ini bendungan sementara yang dibangun di depan area tanggul yang jebol. Tujuannya untuk apa itu? Untuk mengalihkan dan membendung aliran air. Jadi para pekerja bisa memperbaiki tanggul yang jebol itu dalam kondisi kering. Kenapa bekerja dalam kondisi kering ini penting sekali?
bukannya bisa langsung ditambal saja. Kualitasnya akan sangat berbeda. Memperbaiki tanggul di area kering itu memungkinkan mereka melakukan pemadatan tanah lapis demi lapis dengan sempurna, memastikan tidak ada celah tersisa. Ini seperti nambal ban. Oke, Bisa ditambal cepat di pinggir jalan, tapi untuk hasil terbaik, Anda bawa ke bengkel, di mana bannya dilepas dan diperbaiki dengan benar. Kisdam ini ibarat membawa tanggul itu ke bengkelnya. jadi mereka nggak cuma berpikir untuk menambal, tapi membangun kembali kekuatannya ya? Tepat. Untuk jangka panjang. Oke, ini membawa kita ke konteks yang lebih luas. Ada celutukan menarik dari seorang warga di lokasi yang terekam. Dia bilang, harusnya di atas kali itu tidak boleh ada bangunan. Nah, Komentar sederhana ini sepertinya menyentuh masalah yang lebih besar. Tata ruang. observasi warga itu tajam sekali. Dia secara tidak langsung menunjuk masalah klasik di banyak daerah di Indonesia. Pelanggaran sempadan sungai. Garis sempadan itu ya. Betul. Garis sempadan itu ada bukan tanpa alasan. Area itu harus bebas bangunan supaya struktur tanggul tetap stabil. Selain itu, area itu juga berfungsi sebagai jalur akses untuk alat berat saat inspeksi rutin atau perbaikan darurat. Kalau dipenuhi bangunan, jadi susah ya? Jadi susah, inspeksi susah, dan saat bencana seperti ini, respon bisa terhambat. Jadi ada korelasi langsung antara penegakan aturan tata ruang dengan ketahanan infrastruktur. Nah, ada satu lagi informasi krusial dari pihak berwenang, yang dampaknya ini jauh melampaui Karawang. Mereka dengan cepat memastikan bahwa pasokan air baku untuk DKI Jakarta tidak terganggu. Dan bagi saya, ini mungkin insight terpenting dari seluruh sumber yang Anda berikan. Kenapa begitu? Insiden jebolnya satu tanggul di Karawang ternyata berpotensi menjadi isu keamanan air nasional. Ini menunjukkan betapa vitalnya sistem irigasi Tarum Barat atau Kalimalang ini sebagai arteri utama penyedia air baku untuk jutaan orang di ibu kota. Lalu bagaimana mereka bisa memastikan pasokan tetap aman? Disinilah pentingnya redundansi dalam sebuah sistem. Mereka punya rencana kontingensi. Pasokan utama dari Kalimalang memang berkurang, tapi mereka langsung mengaktifkan pasokan cadangan dari Sungai Cikarang. Oh, ada cadangannya. Ada, yang debitnya saat itu 57 meter kubik per detik, jauh di atas kebutuhan Jakarta yang hanya sekitar 32. Ditambah lagi ada suplasi atau pasokan tambahan dari Sungai Cibiet sebesar 7 meter kubik per detik. Jadi ada surplus kapasitas yang sengaja disiapkan untuk skenario terburuk seperti ini. Betul, ini contoh manajemen risiko infrastruktur yang baik. Sistemnya dirancang untuk tidak bergantung pada satu jalur tunggal. Meskipun satu arteri utama terluka, ada arteri lain yang bisa mengambil alih beban. Jadi jantung sistemnya, yaitu pasokan air ke Jakarta, tetap berdetak normal. Tepat, bayangkan jika sistem cadangan itu tidak ada. Bisa terjadi krisis air bersih di Jakarta. Jadi, kalau kita rangkum perbincangan kita sudah lihat bagaimana satu insiden teknis berdampak langsung secara kemanusiaan bagi warga di Karawang. Kita juga sudah menelusuri bagaimana respons darurat dilakukan, hingga akhirnya memahami akar masalahnya. Kombinasi mematikan antara infrastruktur yang sudah melewati batas usianya dan beban eksternal yang terus-menerus menggerogotinya dari dalam. Benar. Dari kepanikan warga, perhitungan debit air, analisis getaran truk, sampai strategi pembuatan kisdam. Semua bagian dari sebuah cerita besar yang sama. Benar. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Mungkin ini pengingat ya, bahwa infrastruktur di sekitar kita yang kita anggap kokoh dan abadi sebenarnya punya tanggal kedaluarsa. Betul. Mereka menua, mereka lelah di bawah beban yang tak terlihat, dan mereka butuh perawatan yang konstan agar tidak gagal pada saat yang paling tidak kita harapkan. Dan sumber-sumber yang Anda bagikan ini menyisakan satu pemikiran penutup yang cukup mengusik untuk kita renungkan. Tanggul Kalimalang ini kan jebol pada usia 53 tahun. Hanya sedikit melewati umur teknisnya yang 50 tahun. Ini mau tidak mau membuat kita bertanya. Berapa banyak lagi infrastruktur krusial di sekitar kita? Jembatan yang setiap hari kita lewati, bendungan yang menopang kota kita, atau pipa air di bawah tanah, yang mungkin secara diam-diam sudah mendekati atau bahkan melewati batas usianya. Pertanyaan yang bagus. Dan pertanyaan lanjutannya, apakah kita sudah siap jika satu persatu dari mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahannya?